على حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله صلاة صلاة والغني مقام رجعت على طرفينك لا تغلب المياه برحمتك يا رب الراحمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa man tabi'a sunnatahu ila akhiril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa iya bitaqwallah, faqad faza muttaqun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaikumul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadikumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa minas sholihin wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pujian syukur kita panjatkan pada Allah. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan umur Allah, dipanjang umur sampai Jumat ini.
karunia yang besar, nikmat yang besar. Mudah-mudahan kita termasuk orang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas dipanjang umur ini. Kata Nabi, berbahagia orang ketika panjang umur banyak amal yang soleh. Celaka dan rugi ketika orang panjang umur banyak amal yang salah. Nauzubillah. Tentunya harapan kita ketemu dengan Jumat ini merupakan panjang umur banyak amal yang soleh. Amin. Hadirin bukan Allah, satu kewajiban di antara kita sebagai seorang muslim saling menasihati tentang ketakwaan pada Allah. Sehingga Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekalah kalian dengan takwa karena takwa sebaik-baiknya bekal. Insya Allah ketika takwa sudah dalam jiwa kita, dalam dada kita, maka kenikmatan kehidupan dunia dan akhirat akan terasa nikmatnya. Tapi ingat, ketika takwa lepas diri kita, maka jangan mimpi kita mendapatkan kenikmatan kehidupan yang hakiki terutama di hari yang akan datang. Mudah-mudahan dengan banyak nasihat yang sampai pada kita, minimal 1 pekan sekali Jumat para khatib menyampaikan amanat takwa, sehingga karena takwa yang ada pada kita bertambah makin kuat insya-Allah. Hanya mungkin Allah bertujuan Jumat ini merupakan karunia Allah di panjang umur kita. Tentunya sampai saat ini kalau kita hitung benar-benar kita itu orang, kadangkala orang di panjang umur itu berbicara seolah jauh kematian. Para sadari oleh kita dengan ditambahnya umur atau juga habisnya hari diganti pekan, pekan habis diganti bulan, bulan juga diganti tahun, artinya kita mendekati kematian. Mudah-mudahan ditanamkan dalam diri kita kesadaran bahwa kita habis hari, pekan, bulan, tahun, maka sebentar lagi kita akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Tentunya bertanya pada diri kita, apa sih persiapan kita untuk menghadap Allah? Mengapa kita ingat dan kita tahu dan kita lihat secara kasat mata saudara kita yang telah terdahulu kematian seperti itu. Mudah-mudahan kita pun mawas diri, muhasabah. Sampai saat ini apa bekal kita untuk menghadapi kematian? Insya Allah kalau kita sadar ke sana, maka setiap hari kita akan banyak berbekal untuk menghadapi kematian. Hayyamukan Allah, pada kesempatan ini saya menyampaikan 3 ayat dalam Al-Munafikun ayat 9, 10 dan 11. Ini membuktikan kasih sayang Allah pada umat mukmin. Banyak ayat-ayat yang merupakan seruan, ya ayyuhallazina amanu, ya banyak sekali. Ini menandakan Allah sangat sayang pada kita, Rahman Rahim Allah pada kita. Terbimbing dengan ayat Allah, terbimbing dengan Al-Quran. Sehingga pada kesempatan ini saya menyampaikan 3 ayat dalam Al-Munafikun. Allah menyeru, ya ayyuhallazina amanu. Kalau kita seorang mukmin punya panggilan, wahai orang beriman, maka kita bertanya, ada apa Allah? Mengapa Allah memanggil? Disebutkan, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Dari raja kita, dari Rob kita, dari Tuhan kita memberikan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Yang menjadi gangguan pada kalian, harta kalian, anak kalian jadi penghalang untuk zikir pada Allah. Ini peringatan yang sangat hebat. Mengapa? Kadangkala orang berharta, bertahta,
banyak kekayaan, banyak tinggi jabatan, kadangkala itu menjadi untuk lupa pada Allah Subhanahu. Padahal memberikan harta, memberikan jabatan, memberikan dan lain sebagainya harusnya menjadi pendorong untuk lebih dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kasih Allah, la tulhikum amwalkum wa zikrillah. Sehingga kata Allah sebutkan wa may yaf'al dzalika khasirun. Orang berbuat itu artinya dengan harta dia lupa zikir pada Allah. Dengan anak dia lupa zikir pada Allah. Apa anak-anak langsung kita atau anak buah kita punya jabatan, punya bawahan. Awas kata Allah yang menjadi penghalang zikir pada Allah. Seharusnya menjadi pendorong lebih dekat pada Allah. Banyak kekayaan itu titipan Allah. Kita punya jabatan titipan dari Allah. Maka harus menjadi pendorong lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita dimiliki maka akan terasa kenikmatan kita berharta, akan kenikmatan kita punya jabatan dan sebagainya insya Allah. Itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala pada seorang mukmin. Sehingga kalau bekerja seperti itu khasirun, termasuk orang yang rugi. Walaupun lahiriah banyak hartanya, tinggi jabatannya, tapi dia lupa zikir Allah, termasuk orang yang merugi di depan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua Allah berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatikumul ahadumul maut ahadakum fayaqul rabbi wa akhatani ajalun qarib fasadaqu min sholihin. Subhanallah. Ayat yang kedua instruksi dari raja, instruksi dari Rabb, instruksi dari ilah kita. Apa? Anfiqu, berinfaklah kalian. Kata Allah, apa yang Allah memberikan rezeki pada kalian? Banyak rezeki, kalau kita hitung, jelas kita tidak mampu berapa rezeki Allah berikan pada kita. Subhanallah. Tentu tidak materi saja. Tenaga, ilmu, kemampuan, dan sebagainya banyak. Allah coba nafkahkanlah, infakkanlah rezeki Allah berikan pada kita. Kapan Allah memberikan min qabli ayat ya'lakumul maut. Sebelum datang renggutan mati pada kalian. Kerhirup kene, kerjak-jak berjak kene. Sok infakun, hayo berinfak, bernafkah. Sebelum datang kematian merenggut pada kalian. Mengapa? Hanya berbahagia ketika sang Israel ingin memanggil umat manusia dipisahkan raga dan nyawanya, maka di sana terjadi penyesalan pada jiwa manusia yang tidak berinfak, tidak beramal soleh. Sehingga dikatakan di sini dalam ayat, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasadaqu min sholihin. Dia berkata, ya Allah, jangan sekarang mati, kasih waktu sebentar saja ya Allah. Mengapa? Aku akan bersedekah, aku akan beramal soleh. Sayang, kalau sudah ajal datang, sehebat apapun berpamitan mereka mengajukan pada Allah untuk ditangguhkan kematian, maaf tidak bisa. Sehingga dalam ayat diteruskan, dalam ayat hadisnya, wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan ditangguhkan umur. Kalau sudah ajalnya datang, tidak ada maaf bagimu. Subhanallah. Maka ini jadikan bagi kita pelajaran. Peringatan Allah ini, mumpung kita diberikan umur, mumpung kita diberikan kesempatan Allah hidup, manfaat kehidupan kita jangan disia-siakan. Jangan terjadi penyesalan yang berkepanjangan. Nauzubillah. Kita perhatikan dalam surat Ibrahim. Wa anzirin nas yauma ya'tihimul adzab. Sahabat Muhammad, kasihlah peringatan pada umat manusia di kala siksa akan datang. Dia berkata, orang zalim, Rabbana akhirnya ijalin qarib nujib da'wataka nujib da'wataka tabi rasul. Kami disebutkan ketika azab datang, kemudian orang yang zalim tumbuh penyesalan,
maka di sana dia berkata, katanya, Rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ya Allah, jangan sekarang mati. Coba kasih waktu sebentar saja. Kata dia bermohon pada Allah, ingin apa? Nujib da'wataka wa natur. Aku akan memenuhi panggilanmu, kewajiban darimu, dan aku pun ikut pada kata dan Rasulnya. Ini hal yang tidak mungkin, yang tidak bisa. Mengapa? Bukan waktunya. Ini nasi telah jadi bubur. Maaf. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mampu memanfaatkan waktu. Tidak disia-siakan. Mengapa? Ingat, kematian rahasia Allah. Kematian merupakan hal yang gaib. Tidak orang tua, tidak anak-anak, tidak yang sakit, tidak yang sehat. Dikala ajal datang, subhanallah, maka datanglah kematian, dipisahkan dan nyawanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini jadi tazkir bagi kita, sehingga kita mampu memantapkan usia yang Allah berikan pada kita, kelak kita menghadap Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Hadirin Allah, setelah kita memperhatikan surat ayat 3 ayat yang munafik yang tadi, maka yuk kita manfaatkan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk selalu kita beriman, beramal yang bagus, insya Allah. Kita perhatikan dalam al-hadis ini Imam Muslim, Allah Rasul bersabda, "Iza mata ibnu Adam in qa'amaluhu min salasin shadaqatin jariyah aw ilmin tafabi aw ilmin sholih ala yaduna." Kata Nabi, apabila mati anak Adam, maka putus segala-galanya kecuali 3. Pertama kata Nabi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak yang selalu mendoakan pada ibu bapaknya. Subhanallah. Dengan hadis ini maka sadar kita bahwa ketika kita mati maka segalanya putus. Yang antara harta, nama pun sudah ditinggalkan ketika kita meninggal dunia. Subhanallah, apa yang akan mari pada kita? Kata Nabi, pertama sedekah jariyah, kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh yang sering mendoakan pada orang tuanya. Insya Allah kita semua yang hadir merupakan anak-anak dari orang tua kita. Yuk doakan orang tua kita. Minimal setelah kita sholat, lantunkan doa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sehingga kita jadi aset orang tua kita selalu mendoakan padanya, maka insya Allah ketika anak yang soleh, maka doa kita akan sampai padanya. Mudah-mudahan khutbah yang saat ini bermanfaat bagi kita, sehingga kita menjadikan orang yang bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat juga bagi kita dan keluarga, dan kelak ketika meninggal dunia kita meridho Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina sabran wasabbit aqdamana wansurna qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safnya diluruskan, kata Nabi, lurusnya saf merupakan kesempurnaan sholat. Saf yang depan diisi dulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirin min adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna 'an sabilillahi wa yabghunaha 'iwaja. Ulaika fi dhalalin ba'id. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Fayudillullahu man yasha' wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ilan nur wa dzakkirhum bi ayyamillah. Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Wa idh qala Musa liqaumi uzkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'adzim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحية السلام عليكم اللهم صل كما صليت في العالمين ظلمت نفسي إنك يا مقدم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله